Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Sufiana Unmali, NPM 33180060. Saya semester 6B. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan fisiologi hewan. Yang pertama, konsep dasar fisiologi hewan. Di sini, setiap fungsi kehidupan harus diatur dan dikendalikan dengan cara tertentu agar hewan dapat tetap hidup. Mekanisme kerja fungsi kehidupan dan segala sesuatu yang dilakukan hewan merupakan inti kajian dalam fisiologi hewan. Dengan demikian, fisiologi hewan adalah ilmu yang mempelajari fungsi normal tubuh dan berbagai gejala yang ada pada sistem hidup, serta pengaturan atas segala fungsi dalam sistem tersebut. Atau dengan kata lain yaitu, ilmu yang mempelajari fungsi, mekanisme, dan cara kerja organ. Yang berikut struktur dan fungsi hewan. Struktur dan fungsi tubuh hewan memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk dapat mempelajari fungsi dari suatu sistem, terlebih dahulu kita akan mempelajari struktur organ atau jaringan dari organ tersebut. Jaringan adalah kumpulan sel-sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Nah, jenis jaringan yang berbeda memiliki struktur dan fungsi yang berbeda pula. Di sini, jaringan dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, jaringan epitelium, yang kedua, jaringan ikat, yang ketiga, jaringan syaraf, dan yang keempat, jaringan otot. Yang berikut, organ dan sistem organ. Organ adalah kumpulan berbagai jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam tubuh. Misalnya, kulit. Kulit tersusun atas berlapis-lapis jaringan. Jaringan pengikat, epitelium, otot, syaraf, dan jaringan pembuluh darah. Sedangkan tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah sistem organ, yang merupakan kumpulan dari beberapa organ yang bergabung untuk menjalankan fungsinya. Namun, semua sistem organ yang ada harus dapat dikoordinasi supaya hewan tetap bertahan hidup. Yang termasuk dalam sistem organ adalah sebagai berikut. Ada pencernaan, sirkulasi, respirasi, ekskresi, endokrin, syaraf, dan integumen. Yang berikut sistem peredaran darah pada hewan. Nah, berikut ini hewan-hewan yang akan kita pelajari sistem peredaran darahnya. Yang pertama, ikan, yang kedua, amfibi, yang ketiga, reptil, yang keempat, aves, dan yang berikut, mamalia. Yang pertama, sistem peredaran darah pada ikan atau Pisces. Jadi baik teman-teman, Pisces adalah semua jenis ikan, baik ikan air laut atau air tawar yang melakukan pernafasan dengan menggunakan insang. Mekanisme peredaran darah Pisces yaitu darah yang ada di serambi dialirkan ke bilik. Lalu dari bilik masuk ke dalam insang melalui pembuluh nadi insang. Kemudian pada insang, karbon dioksida akan dibuang dan diganti dengan oksigen. Selanjutnya, darah dari insang akan melewati aorta, dan aorta akan membawa darah kaya akan oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh ikan. Setelah itu, darah akan menuju serambi dan akan terjadi secara terus-menerus.
Yang kedua, sistem peredaran darah pada amfibi. Jadi baik, amfibi itu berbeda dengan pisces. Nah, amfibi dapat hidup di dua tempat atau alam, yakni di darat dan di air. Misalnya, katak atau kodok. Yang pertama, cara kerja atau mekanismenya yaitu darah dari seluruh tubuh melalui pembuluh vena menuju ke serambi kanan. Lalu, dari serambi kanan menuju ke dalam bilik. Dari bilik darah akan mengalir lagi menuju paru-paru dan akan mengikat oksigen serta karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh katak tersebut. Selanjutnya, darah oleh jantung akan dipompa dari paru-paru menuju ke serambi kiri. Nah, dari serambi kiri menuju lagi ke bilik, dan dari bilik darah akan dibawa oleh pembuluh arteri untuk disebarkan ke seluruh tubuh katak. Yang berikut, sistem peredaran darah pada reptil. Nah, reptil di sini adalah hewan yang memiliki ciri fisik kulit bersisik dan dapat bergerak dengan cara merayap atau melata. Nah, cara kerja sistem peredaran darah pada reptil yaitu darah yang telah mengandung banyak karbon dioksida masuk melewati serambi kanan, kemudian dari serambi kanan masuk ke dalam bilik kanan, dan oleh organ jantung dialirkan ke paru-paru. Ketika berada di paru-paru, karbon dioksida akan diganti menjadi oksigen. Lalu dari paru-paru dialirkan ke serambi kiri, dilakukan ke bilik kiri. Keluar dari bilik kiri, darah dialirkan ke seluruh tubuh yang diangkut oleh pembuluh nadi. Yang berikut, sistem peredaran darah pada burung atau aves. Mekanisme peredaran darah pada aves adalah darah yang mengandung banyak oksigen akan mengalir keluar dari organ jantung menuju ke seluruh tubuh melewati pembuluh arteri. Kemudian, darah akan berganti menjadi karbon dioksida dan dibawa oleh pembuluh vena masuk ke dalam serambi kanan. Lalu darah diteruskan ke bilik kanan dan dipompa menuju organ paru-paru. Sementara di dalam paru terjadi pergantian gas dari karbon dioksida menjadi oksigen. Proses selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen dan sari makanan akan dialirkan lagi ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri, dan keluar dari jantung masuk ke pembuluh arteri. Yang berikut, sistem peredaran darah pada mamalia. Nah, mamalia itu contohnya adalah manusia. Sistem peredaran darah pada manusia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu peredaran darah paru-paru atau pulmonari, itu biasanya disebut dengan sistem peredaran darah kecil, dan peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar. Nah, karena dua sistem peredaran darah ini, sistem peredaran darah pada manusia disebut sistem peredaran darah ganda. Nah, yang pertama, peredaran darah pulmonari. Disebut juga peredaran darah kecil. Sistem peredaran darahnya itu dari jantung menuju ke arteri pulmonalis, menuju ke paru-paru, dan menuju ke vena pulmonalis atau jantung. Nah, pada peredaran darah kecil inilah darah melakukan pertukaran gas di dalam paru-paru. Darah melepaskan karbon dioksida dan akan mengambil oksigen dari alveoli paru-paru. Oleh karena itu, darah yang berasal dari paru-paru ini banyak mengandung oksigen.
Yang kedua, peredaran darah sistemik. Disebut peredaran darah besar. Nah, sistem peredaran darahnya itu dari jantung menuju ke aorta, menuju ke seluruh bagian tubuh lewat pembuluh darah, menuju ke vena cava, dan menuju ke jantung. Nah, darah yang banyak mengandung zat sisa metabolisme dan karbon dioksida kembali ke serambi kanan jantung melalui pembuluh balik. Peredaran darah besar ini mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, peredaran darah manusia selalu melalui pembuluh darah. Oleh karena itu, peredaran darah manusia biasanya disebut dengan sistem peredaran darah tertutup. Nah, jadi baik, sekarang kita masuk pada sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama, protozoa, contohnya itu amoeba sp. Nah, amoeba itu biasanya sistem pernapasannya mengandalkan keluar masuknya udara secara difusi, di mana ketika hewan bersel satu bernafas, konsentrasi oksigen ini dalam sel semakin berkurang, sementara konsentrasi sisa metabolismenya yang berupa karbon dioksida justru akan semakin meningkat. Yang kedua, hal tersebut tentu saja mengakibatkan terjadinya perbedaan kadar oksigen di dalam dan juga di luar sel, di mana konsentrasi oksigen akan menjadi lebih tinggi di luar sel daripada di dalam sel. Dan hal inilah yang menyebabkan oksigen masuk ke dalam sel secara difusi. Yang berikutnya, di sisi lain, meningkatnya konsentrasi sisa metabolisme yang berupa karbon dioksida di dalam sel akan membuat kadar karbon dioksida di dalam sel konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan dengan di luar sel, sehingga karbon dioksida akan berdifusi keluar sel. Nah, yang kedua itu insekta atau serangga. Secara umum, sistem pernafasan pada serangga ini terbagi menjadi 3 fase. Nah, fase yang pertama itu fase inspirasi, yang kedua fase pertukaran gas, dan yang berikut itu fase ekspirasi. Fase inspirasi ini biasanya memakan waktu 1/4 detik dan pada saat spirakel membuka. Nah, pada fase ini, otot pada kerangka luar suatu serangga akan mengendur dan tubuhnya mengembang sehingga udara dapat masuk melalui spirakel menuju trakeol sampai ke sel-sel tubuh. Nah, di dalam trakeol akan terjadi proses pertukaran gas dengan sel-sel tubuh di mana oksigen akan berdifusi dari spirakel ke sel-sel tubuh dan karbon dioksida akan berdifusi dari sel-sel tubuh ke spirakel. Nah, pada fase ekspirasi, otot kerangka luar pada serangga akan berkontraksi, sehingga karbon dioksida akan menuju ke trakea dan akan keluar melalui spirakel. Yang berikut, yang ketiga, cacing. Nah, kulit cacing pada umumnya memiliki banyak kapiler darah dan juga kelenjar lendir yang secara kontinu akan selalu menghasilkan lendir. Nah, lendir yang dihasilkan ini memiliki manfaat untuk menjaga kulit cacing agar tetap basah sehingga oksigen akan mudah berdifusi melalui permukaan kulit cacing. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh cacing melalui proses difusi. Ini akan berikatan dengan hemoglobin di dalam plasma darah sehingga membentuk
oksihemoglobin yang kemudian siap diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, zat sisa pembakaran yang berupa karbohidrat dan juga uap air kemudian akan keluar melalui permukaan kulit cacing melalui proses difusi. Yang keempat, Pisces. Pisces atau nama lainnya itu ikan. Nah, ikan melakukan sistem pernapasan dengan membuka dan menutup mulutnya sembari bergantian membuka dan menutup insangnya. Nah, pada waktu mulut ikan terbuka, air tentu saja akan masuk ke dalam rongga mulut ikan. Dan pada waktu ini biasanya ikan ini akan menutup. Hal ini akan membuat oksigen yang terlarut dalam air akan masuk secara difusi ke dalam pembuluh kapiler yang terdapat pada insang. Nah, pada waktu mulut ikan tertutup, maka insang akan membuka yang akan menyebabkan air beserta karbon dioksida keluar melalui lembaran-lembaran insang. Yang kelima, amfibi. Jadi baik, pertama, perlu kita ketahui bahwa pada katak dewasa terdapat 2 buah kantung berdinding tipis dan juga elastis yang banyak mengandung kapiler darah, dan kedua kantung paru-paru ini biasanya saling berhubungan dengan bronkus. Saat bernafas, terjadi proses penambahan udara ketika otot rahang bawah katak sedang mengendur, sedangkan otot yang dinamakan sternohyoideus mengalami kontraksi sehingga udara dapat masuk ke rongga mulut. Nah, setelah melalui rongga mulut, maka udara akan masuk menuju paru-paru dan akan terjadi proses pertukaran gas di sana. Pada saat fase ekspirasi, maka otot hyoideus dan otot perut akan mengalami kontraksi sehingga volume rongga perut mengecil dan udara pun dapat keluar dari paru-paru. Yang keenam, reptil. Nah, secara umum sebenarnya proses respirasi dari hewan reptil ketika melakukan fase inspirasi dan ekspirasi sungguhlah identik dengan proses pernapasan yang terjadi pada hewan mamalia. Nah, pada saat fase inspirasi, tulang rusuk akan terangkat dan merenggang sehingga volume rongga dada pun pastinya akan semakin membesar. Nah, membesarnya volume rongga dada ini akan membuat udara luar masuk ke dalam paru-paru. Pada saat fase ekspirasi, tulang rusuk akan melemas dan melakukan relaksasi, sehingga volume rongga dada pun pastinya akan semakin kecil. Hal ini akan membuat udara yang berada di paru-paru keluar menuju saluran pernapasan. Yang berikut pada Aves. Nah, pada Aves ada 2 bagian, yaitu yang pertama, ketika Aves sedang tidak terbang. Nah, ketika Aves sedang tidak terbang dibagi lagi menjadi 2, yaitu inspires. Pertama-tama, otot antar tulang berkontraksi, maka rongga dada akan mengembang. Hal ini menyebabkan udara dapat memasuki paru-paru. Nah, sebagian dari udara akan diteruskan melalui pundi-pundi udara. Yang kedua, ekspirasi. Proses ini ditandai dengan melemasnya rongga dada, sehingga hal ini akan membuat tekanan pada paru-paru akan meningkat, sehingga udara akan keluar dari paru-paru menuju sistem pernafasan. Yang kedua, ketika hewan Aves sedang terbang. Nah, pada saat hewan Aves sedang terbang, maka proses pengambilan oksigen melalui hidung tentu saja akan terhambat karena selama terbang terjadi kontraksi pada otot dadah
yang menyebabkan udara akan sulit masuk ke dalam paru-paru. Yang berikut, oleh karena itu, alasan di ataslah pada waktu terbang, hewan aves ini dimanfaatkan cadangan udara yang terdapat pada pundi-pundi udara, dan udara ini dapat masuk ke dalam paru-paru. Nah, setelah udara masuk ke dalam paru-paru, maka akan terjadi proses pertukaran gas. Kemudian akan diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk proses oksidasi dan melepas karbon dioksida dalam darah melalui hidung. Nah, pundi-pundi udara dapat diisi oleh udara kembali pada saat aves hinggap di suatu tempat atau terbang melayang tanpa mengepakkan sayapnya. Yang berikut, pentingnya suhu pada hewan dan interaksi panas antara hewan dan lingkungan, serta termoregulasi pada hewan endoderm dan ektoderm. Nah, termoregulasi adalah pengaturan suhu tubuh pada hewan. Nah, pengaturan suhu tubuh, termoregulasi, atau pengaturan cairan tubuh dan ekskresi adalah elemen-elemen dari homeostatis atau sistem yang menjaga keseimbangan dan stabilitas antara lingkungan internal dan eksternal. Nah, dalam termoregulasi dikenal dengan hewan berdarah dingin atau cold blood animals dan hewan berdarah panas atau warm blood animals. Namun, ahli-ahli biologi lebih suka menggunakan istilah ektoterm dan endoterm yang berhubungan dengan sumber panas utama tubuh hewan. Ektoterm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari lingkungan, menyerap panas lingkungan. Suhu tubuh hewan ektoterm cenderung berfluktuasi tergantung pada suhu lingkungan. Nah, hewan dalam kelompok ini adalah anggota invertebrata, ikan, amfibi, dan reptil. Sedangkan endoterm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari hasil metabolisme. Nah, suhu tubuh hewan ini lebih konstan, sehingga ektoterm dijumpai pada kelompok burung atau aves dan mamalia. Nah, dalam pengaturan suhu tubuh, hewan harus mengatur panas yang diterima atau yang hilang ke lingkungan. Mekanisme perubahan panas tubuh hewan dapat terjadi dengan 4 proses, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Konduksi adalah perubahan panas tubuh hewan karena kontak dengan suatu benda. Konveksi adalah transfer panas akibat adanya gerakan udara atau cairan melalui permukaan tubuh. Nah, radiasi adalah emisi dari energi elektromagnet. Nah, radiasi ini dapat mentransfer panas antar objek yang tidak kontak langsung. Sebagai contohnya adalah radiasi sinar matahari. Yang berikut, evaporasi. Proses kehilangan panas dari permukaan cairan yang ditransformasikan dalam bentuk gas. Hewan mempunyai kemampuan adaptasi terhadap perubahan suhu lingkungan. Sebagai contoh, pada suhu dingin, mamalia dan burung akan meningkatkan laju metabolisme dengan perubahan hormon yang terlibat di dalamnya, sehingga meningkatkan produksi panas. Yang berikut, pada ektoterm, misalnya pada lebah madu, adaptasi terhadap suhu dingin dengan cara berkelompok dalam sarangnya. Hasil metabolisme lebah secara kelompok mampu menghasilkan panas di dalam sarangnya. Beberapa adaptasi hewan untuk mengurangi kehilangan panas, misalnya adanya bulu dan rambut pada burung dan mamalia, otot, dan modifikasi sistem sirkulasi di bagian kulit. Kontriksi pembuluh darah di bagian kulit dan countercurrent heat exchange adalah salah satu cara untuk mengurangi kehilangan panas tubuh. Nah, perilaku ini adalah hal yang penting dalam hubungannya dengan termoregulasi.
migrasi, relokasi, dan sembunyi ditemukan pada beberapa hewan untuk menurunkan atau menaikkan suhu tubuh. Gajah di daerah tropis untuk menurunkan suhu tubuh dengan cara mandi akan mengipaskan daun telinga ke tubuh. Manusia menggunakan pakaian adalah salah satu perilaku unik dalam termoregulasi. Yang berikut adalah reproduksi hewan. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian reproduksi. Jadi baik, reproduksi di sini yaitu suatu proses biologis di mana individu organisme baru diproduksi. Nah, proses reproduksi dapat dibagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama, reproduksi seksual, dan yang kedua, reproduksi aseksual. Nah, reproduksi aseksual atau vegetatif umumnya terjadi pada evertebrata dan tidak melibatkan alat reproduksi. Nah, di sini ada 3 cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yaitu yang pertama dengan cara fragmentasi, yang kedua dengan cara gramulel atau budding atau tunas, dan yang ketiga dengan cara pembelahan sel. Reproduksi seksual membutuhkan keterlibatan individu lain dari jenis kelamin yang berbeda. Nah, perkembangbiakan seksual pada hewan melibatkan alat reproduksi. Nah, sel kelamin atau gamet jantan dan betina serta proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, jadi baik, di sini pembuahan pada hewan ada 2 jenis, yaitu yang pertama pembuahan di dalam tubuh betina atau biasanya disebut dengan fertilisasi internal, dan pembuahan di luar tubuh betina atau biasanya disebut dengan fertilisasi eksternal. Alat reproduksi menghasilkan sel kelamin. Nah, di sini sel kelamin jantan atau sperma dihasilkan oleh testis. Sedangkan sel kelamin betina atau ovum atau biasanya disebut dengan nama sel telur dihasilkan oleh ovarium atau indung telur. Proses pembentukan sel kelamin jantan atau betina disebut gametogenesis. Proses pembentukan sel kelamin jantan disebut spermatogenesis, sedangkan proses pembentukan sel kelamin betina disebut oogenesis. Setelah terjadi fertilisasi, akan terbentuk zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio. Jadi baik, selain itu, perkembangan dan kelahiran embrio itu dapat melalui 3 cara, yaitu vivipar atau melahirkan, kedua ovipar atau bertelur, dan yang berikut ovovivipar itu melahirkan dan bertelur atau lahir dan bertelur. Nah, jadi baik, ini adalah beberapa materi fisiologi hewan yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.